Hai everyone, halo semuanya. Selamat datang di channel saya, channel di mana saudara diperlengkapi dan saudara dimuridkan. Yesus berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Mari hampiri hadirat Tuhan. Bila buka mataku dan lihat tangan terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tangan tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, kan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi penyembahmu, penyembahmu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lebih dari segalanya kami rindu mengenal Engkau, lebih dari segalanya Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau secara pribadi, tanpa
kami mengerti isi hati-Mu. Sia-sialah pengiringan kami. Sia-sialah kami datang kepada Engkau. Sebab saat kami mengerti Engkau, mengerti isi hati-Mu, kami dapat merasakan bahwa rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Kami dapat melihat Engkau dalam hidup kami. Betapa pekerjaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Karya-Mu nyata dalam hidup kami. Bapa, berkaryalah Engkau, berbicaralah Engkau. Kami rindu mendengar bagi setiap. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu, penyertaan Tuhan. Saat ini kami rindu mendengar firman. Bicaralah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ayat kita katakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Di sini Paulus mendasarkan apa yang dia inginkan, keinginannya di dalam mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Biasanya kita lebih cenderung untuk mendasarkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, segala keinginan kita, segala apa yang kita rindu-rindukan kepada, apa yang kita tujukan kepada harta, jabatan mungkin. Tetapi berbeda dengan Paulus, dikatakan bahwa yang dikehendaki oleh Paulus ialah mengenal Tuhan. Mengenal dipakai kata dalam bahasa aslinya digunakan kata ginosko. Belajar mengetahui, memperoleh pengetahuan yang benar, jadi rindu untuk mengetahui, memperoleh pengetahuan mengenai perasaan yang terdalam. Jadi bukan hanya tahu, tetapi benar-benar mengenal dan mengetahui perasaan sampai hal-hal yang terdalam sekalipun. Sama seperti digambarkan di dalam mungkin hubungan antara suami dan istri. Di antara kita mengenal secara pribadi luar dalam pasangan kita. Dan inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus, yaitu bagaimana Rasul Paulus benar-benar rindu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia, mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya. Di situ tersimpan satu rahasia di mana dikatakan bahwa di dalam kita mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Artinya setelah mengenal, setelah intim, ada hubungan yang mendalam, hubungan yang intim di situ, sehingga menjadi serupa. Ada keserupaan di situ. Saudara, sedikit
kesaksian, sedikit pengalaman waktu saya dan istri saya sebelum saya menikah, dan kami berpacaran selama mungkin ada 7 tahun mungkin. Nah, ketika kami mau memutuskan untuk menikah dan kami untuk cek baju fitting di Manado waktu itu, anehnya saat itu ketika bertemu dengan periasnya waktu itu dikatakan bahwa ketemu, oh mana pengantinnya, oh ini pengantinnya, oh mirip ya, mirip kayak kakak adik. Nah itu baru kami baru hanya sampai pacaran. Nah bagaimana kalau memang suami istri yang membina hubungan secara mendalam, tentu ada keserupaan, ada 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 kemiripan yang dilihat, dan itu terlihat di dalam ciri-ciri fisik, di dalam dampak fisik. Sepertinya kayak kakak adik ya, seperti kayak kakak adik, padahal suami istri, padahal dua menjadi satu. Karena apa? Di dalam proses menjadi satu, proses menjadi serupa, di situ ada proses-proses di mana perbedaan-perbedaan itu dianggap sebagai suatu hal yang dibiasakan di situ. Ada hal-hal yang menjadi biasa di situ. Hingga mengenal artinya mengalami. Kata ginosko dipakai, kata ginosko adalah mengalami, mengenal kejelekannya, mengenal. Tetapi tentu di sini kalau kita mengenal Tuhan, kita benar-benar masuk di dalam dimensi yang lain daripada hanya sekedar tahu Tuhan, hanya sekedar mendengar perbuatan-perbuatannya, mendengar apa yang Tuhan sudah kerjakan, tetapi tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi, tidak pernah mengalami Yesus di dalam kehidupanmu. Apakah kehidupanmu selama ini di dalam pengenalan kepada Tuhan, di dalam hubunganmu dengan Tuhan, apakah saudara memiliki ciri-ciri yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini? Apakah saudara sudah mengenal Dia, mengalami Tuhan dalam kehidupanmu, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya? Di sini Rasul Paulus menunjukkan rahasianya, bagaimana ada kuasa di dalam kebangkitannya. Kalau benar-benar kita mengenal Dia, artinya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Dan kemudian kita bersekutu di dalam penderitaannya. Kita akan bahas di situ satu persatu. Katakan bahwa mengenal dan bersekutu di dalam penderitaan. Ada satu persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Kita dapat merasakan penderitaan Kristus dalam kehidupan kita. Tentu bukan berarti penderitaan yang Yesus alami benar-benar kita rasakan sendiri, tidak saudara. Tetapi ada hal-hal lain yang harus kita buang. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita menanggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mulai membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita melihat di ayatnya yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, di sini ada proses-proses sebelum benar-benar Paulus benar-benar menghendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ada proses-proses di mana Rasul Paulus benar-benar diubahkan oleh Tuhan, pikirannya diubahkan, yang dahulunya sebagai pembenci Kristus
pembunuh orang-orang Kristen. Dan di situ ada perubahan secara radikal dalam pikiran dan perbuatannya. Dan ada perubahan secara drastis di situ. Dahulu yang mungkin dia anggap segala sesuatu yang dia kejar, cita-cita yang dia kejar, yaitu benar-benar dia ingin menjadi pemuka agama. Dia di kalangan Sanhedrin dikatakan bahwa dia benar-benar dihormati. Dia adalah orang yang dihormati. Dan dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Bahkan dia merasa bahwa apa yang dikerjakannya adalah memuliakan Tuhan. Membunuh orang-orang Kristen. Mengejar, membunuh, membinasakan orang-orang Kristen. Tetapi ketika Yesus benar-benar bertemu dengan dia, dikatakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi. Bahwa pengenalan akan Kristus Yesus itu merupakan satu hal yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh sebab itu dia menanggalkan semuanya. Dia menganggap segala sesuatu adalah sampah. Dia meninggalkan segala sesuatunya untuk dia mengikut Yesus. Bagaimana dia benar-benar mencintai. Saudara, ada satu hal di mana kita tidak bisa menanggalkan manusia lama kita tanpa kita benar-benar mengenal dia, bertemu dengan dia, benar-benar merasakan cintanya, benar-benar merasakan bahwa Allah benar-benar mencintai kita. Kita diterima apa adanya. Kita benar-benar dicintai oleh Tuhan. Dan benar-benar melihat bahwa cinta Tuhan itu lebih dari segala-galanya dalam hidupmu. Disitulah engkau akan merasakan bahwa apa yang engkau kejar dahulu, apa yang engkau miliki dahulu, ini merupakan satu hal yang sia-sia. Dan engkau mulai menanggalkan manusia lamamu. Engkau menanggalkan apa yang engkau dulu anggap itu merupakan satu hal yang benar-benar engkau kejar mati-matian. Engkau mulai berbalik arah. Mengejar Yesus. Harus ada proses ini, saudara. Saudara harus benar-benar bertemu dengan Tuhan. Baru saudara bisa merasakan. Saudara harus benar-benar merasakan cintanya Tuhan. Lebih dari segalanya. Baru kemudian saudara mengambil keputusan untuk saudara berlari kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 sebelumnya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Melainkan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Yaitu ketika kita memperoleh Kristus dan berada di dalam Kristus, berada di dalam Dia, kita mulai menanggalkan kebenaran diri kita sendiri. Bukan dengan kebenaran diri kita sendiri. Di sini Rasul Paulus, dia dahulu hidup di dalam kebenarannya, di dalam mentaati hukum Taurat. Bahwa dia adalah penganut hukum Taurat, benar-benar hidup di dalam hukum Taurat. Tidak pernah meleset sedikit pun. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, bertemu dengan Yesus, dikatakan, aku menganggap sampah semuanya itu. Dan berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku dalam mentaati hukum Taurat. Melainkan karena kebenaran Kristus, kepercayaan kepada Kristus. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Yaitu saudara, saya mau katakan bahwa kebenaran sebelum kita benar-benar mengenal Kristus
bertemu dengan pribadi yang bernama Kristus Yesus, kita dahulu hidup di dalam kebenaran diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berada di dalam Yesus, kebenaran Allah mulai ada di dalam hidupmu. Firman Allah sudah mulai ada di dalam hidupmu. Itu semua dianugerahkan oleh Allah. Menurut ayat ini bahwa semuanya kebenaran Allah itu dianugerahkan. Artinya diberikan kepada kita. Kita tidak mampu mengenal, mendapatkan kebenaran Allah tanpa kita dianugerahkan oleh Tuhan. Tanpa Allah menganugerahkan kepada kita. Tanpa Allah memberikan pencerahan kepada kita. Tanpa Allah menyatakan dirinya kepada kita. Tanpa Allah hidup di dalam hidup kita. Kita tidak bisa, kita tidak akan mampu tinggal di dalam kebenarannya. Kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran diri kita sendiri. Karena kalau kita hidup di dalam kebenaran diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin mempermuliakan Tuhan dalam hidup. Sebab Allah sendiri rindu bahwa kita tinggal di dalam kebenarannya. Bukan dengan kebenaran diri kita sendiri. Dengan mentaati hukum Taurat. Rasul Paulus, dia sudah menjadi contoh bahwa, berikan contoh kepada kita bahwa bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Artinya Allah menganugerahkan kebenarannya dalam hidup kita. Tanpa Allah sendiri yang menganugerahkannya, kita tidak akan mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Artinya kebenaran yang Allah anugerahkan itulah yang akan memampukan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tanpa kita dianugerahkan kebenaran itu, kita tidak akan mungkin bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ada beberapa hal nanti yang kita akan bahas lebih lanjut. Ada beberapa seri video ini. Video ini akan berlanjut dalam beberapa seri video. Tapi untuk sementara, untuk saat ini kita cukup sampai di sini. Kita akan bagaimana kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan Allah menganugerahkan kebenarannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau menganugerahkan kebenaran dalam hidup kami. Tanpa kebenaran-Mu kami tidak akan mampu berjalan sendiri. Kami tidak akan mampu hidup di dalam kebenaran-Mu. Allah menganugerahkan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Agar kehidupan kami semakin hari semakin berbuah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati setiap anak-anak-Mu yang menonton, melihat program ini. Biar kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap subscribe channel ini dan nantikan, bunyikan videonya, loncengnya untuk saudara dapat menantikan video-video selanjutnya dari saya. Dan biar kiranya video ini, channel ini dapat memperlengkapi hidup saudara dalam kehidupan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa setiap hari mengupload, tetapi saya akan usahakan
sesering mungkin untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan sampai bertemu lagi. Haleluya, haleluya.